gue gak merusak apapun dia. Hubungan lo sama Ivan udah rusak jauh sebelum gue masuk kehidupan Ivan. Lo harusnya berterima kasih sama gue, Di. Karena merebut Ivan dan Dwi? Bukan. Tapi karena gue berhasil kala menghibur Ivan dan mengembalikan semangat hidupnya. Setelah lo merusak kehidupan Ivan dengan kebohongan lo dan haram itu emang kurang. Henti kamu! Ivan. Kasih tau saya kapan hari pernikahan kalian. Biar saya bisa datang untuk menjemput Dwi. Ya, saya udah gak punya waktu untuk pura-pura lagi. Permisi, Pak. Dia, kalau emang kamu sayang sama anak, harusnya kamu tidak mengecewakan saya seperti ini. Maksud Bapak? Bayangin aja sama kamu, apa yang akan terjadi sama anak kamu kalau kamu kehilangan pekerjaan. Ngapain sih kamu ketawa-ketawa sendirian? Enggak. Mereka nggak ketawa sendiri kok. Ketawa sendiri gimana? Di sini kan gak ada siapa-siapa lagi selain kamu. Ada kok, Ma. Ada siapa? Siapa yang bikin kamu ketawa? Isma. Suruh dia tunjukin dirinya ke mama. Halo? Ya sudah, suruh dia masuk sekarang. Van, maaf Van, aku ganggu kamu ke kantor. Kita perlu bicara. Apalagi yang perlu kita bicarakan? Bukannya kamu sudah mendapatkan semuanya? Bahkan pengadilan telah memutuskan bahwa kamu boleh bertemu dengan Dwi kapan saja kamu mau. Apa itu nggak cukup buat kamu? Van, aku nggak mau apapun dari kamu. Aku cuma ingin kamu menjauhkan perempuan itu dari Dwi, anakku. Perempuan itu? Maksudmu? Kamu tahu apa yang aku maksud? Perempuan yang tinggal serumah sama kamu sekarang. Oh, maksud kamu sahabat kamu, Vivi. Vivi bukan sahabatku lagi, Van. Tunggu dulu. Tapi dulu kan kalian bersahabat, kan? Kenapa masa lalumu itu begitu mudah dilupakan dengan Vivi? Sementara masa lalu kamu dengan Isma, kamu berusaha untuk mengingat-ingat terus sampai saat ini. Jangan mengalihkan pembicaraan, Van. Aku kesini untuk membicarakan Dwi. Tolong kamu pertimbangkan perasaan Dwi sebelum kamu membuat keputusan untuk... Untuk apa? Jangan berhenti. Untuk apa? Tolong jangan permainkan perasaanku, Van. Oke, biar saya coba tebak apa yang ingin kamu sampaikan. Maksud kamu keputusan saya untuk menikah dengan Vivi. Itu kan? Dia, kenapa itu menjadi urusan kamu? Saya mau pacaran dengan siapa? Saya mau menikah dengan siapa? Memang bukan urusanku, Van. Tapi... tolong pertimbangkan sebelum... Vivi... Kenapa sih? Kamu merasa tersaingi oleh mantan sahabat kamu itu? Karena aku tahu Vivi tidak bisa menjadi ibu yang baik untuk Dwi. Aku masih mempertimbangkan nasib anakku, Van. Oh. Jadi sekarang kamu berusaha menutupi ego kamu dengan menggunakan Dwi. Dia. Ternyata sampai hari ini kamu belum berubah juga. Masih suka berbohong dan suka memanipulasi. Katakan saja kalau sebetulnya kamu cemburu sama Vivi. Kamu juga belum berubah, Van. Kamu terus menyakiti perasaan aku. Sampai kapan, Van? Saya menyakiti perasaan kamu. Dia, apa yang kamu lakukan bukan saja menyakiti perasaan saya. Apa yang kamu lakukan merusak hidup saya, menghancurkan masa depan yang saya miliki dengan kamu.
Dan sekarang kamu mau menyalahkan saya karena saya dekat dengan Vivi. Dia, kalau kamu tidak menipu saya, Dwi tidak perlu kehilangan ibu kandungnya. Dwi tidak perlu punya ibu tiri. Dia! Ya Tuhan, apa yang sudah saya lakukan? Hati saya masih mencintainya, tapi otak saya tidak bisa melupakan apa yang dia sudah lakukan dengan Isma. Bagaimana dia telah menghancurkan hidup saya. Lembaran lama terusik kembali saat engkau pergi. Sebelum semuanya usai, bekas kepedihan tinggalkan diriku tanpa sebuah pilihan. Benih cintamu, mengapa tak kuakui saja? Di saat dia datang menggantikanmu, biarlah semuanya tinggal dalam kenangan. Biarlah cerita itu tetap ada di sana. Pastikan kau mencintaiku saat segalanya terungkap, saat ku memulai cinta suci ini bersama dia. Biarlah semua tinggal dalam kenangan. Biarlah cerita itu tetap ada di sana. Pastikan kau mencintaiku saat segalanya terungkap, saat ku memulai cinta suci ini bersama dia. Bersama dia. Kalau lu mau cemburu sama Budia, jangan bawa nama anaknya dong. Kesian. Siapa yang bilang cemburuan sama Budia? Kali-kali aja. Abang kecantol meja muda yang cakep kayak Budia. Kegedean kepala, Bang. Kagak bakalan janda model Budia, janda gedongan, kecantol sama supir taksi yang mukanya beda kayak abang. Jangan sembarangan ya. Lu jangan main-main. Bentar lagi abang lu nih jadi juragan montir. Jadi pengusaha. Lu lihat tuh. Papan namanya aja udah kelar. Tinggal abang tempel di depan pintu. Kan beres tuh. Amin. Alhamdulillah, Bang. Emang ayah bosen jadi bini supir taksi. Nggak berhenti-berhenti sama susah. Sekali-sekali, Bang, ayah jadi bini pengusaha. Biar usaha kecil-kecilan. Yang penting usaha sendiri. Itu baru namanya bini. Ngedoain abang. Cuman, ngomong-ngomong, gue minta duit dong. Buat beli balok. Beli balok? Iya, ini kan papan reklama mesti ditempel di sono. Biar langganan pada datang. Berapa duit? Ya, 50.000. 50.000? Iya. 50.000 mah kagak ada duitnya, ayo Bang. Tuh, kalau 5.000 ada tuh. Apaan? Cuman segini? Pan si Udin kemarin setor sama lu 70.000. Masa cuma 5.000? Kan yang 10.000 beliin makanan buat si A sama si Ii. Ya 10.000. Sisanya kemanain lu? Beliin jimat. Apaan? Jimat? Jimat apa? Abang mau tahu? Iya dong.
Nih, Bang. Jimat apaan? Gue tahu. Ide lu cakep. Berarti ini jimat buat penglaris supaya langganan pada datang. Biar bengkel abang rame. Bukan, Bang. Ini jimat. Saya kagak mau, Bang. Anak-anak kita ikut-ikutan kemasukan setan kayak anak tetangga. Tuh, model si Eka ngomong sama tembok. Ih, emang serem. Aduh, Leha. Lu gimana sih? Sholat lu rajin, hah? Tapi masih percaya begitu-gituan. Ngapain sih lu? Astagfirullahaladzim. Biar saya aja yang beresin. Mbak Vivi. Jangan panggil saya Mbak. Nggak sopan kamu. Panggil saya Nyonya. Maaf, saya nggak tahu soalnya mesti panggil apa. Sebentar lagi saya akan jadi Nyonya di sini. Jadi panggil saya Nyonya. Ngerti? Iya Mbak. Bu. Udah sekarang saya beresin ini. Kamu ke belakang sana. Baik. Aduh. Vi, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Ma. Maaf, Tante. Saya jadi teringat mama saya setiap saya melihat Tante. Dengan saya ditinggal di sini bersama Tante, Ivan, dan Dwi, saya jadi teringat keluarga saya lagi. Padahal saya kan udah nggak punya siapa-siapa. Nggak apa-apa kalau memang kamu mau menganggap Tante sebagai pengganti ibu kamu. Terima kasih, Tante. Saya pikir Tante marah sama saya. Kenapa marah? Karena saya diizinkan tinggal di sini, Tante. Saya pikir Tante keberatan. Karena Ivan bilang Tante keberatan saya tinggal di sini. Makanya Ivan menyuruh saya cepat-cepat untuk mencari tempat tinggal yang baru, Tante. Apa kamu sudah menemukannya? Belum, Tante. Mencari tempat tinggal kan sangat sulit. Apalagi saat ini saya sangat takut. Takut apa? Nanti kan saya akan tinggal sendirian. Tidak ada yang menjaga dan menemani saya. Sementara mantan suami saya masih sering meneror saya, Tante. Apa Ivan tidak cerita sama Tante? Kalau mantan suami saya sering meneror saya, bahkan mengancam akan membunuh saya, Tante. Ivan nggak cerita apa-apa? Kalau begitu, mungkin sebaiknya memang kamu sementara ini tinggal di sini saja, Vi. Jangan, Tante. Nanti Ivan marah sama saya. Biar nanti Tante yang bicara sama Ivan. Kalau sampai terjadi apa-apa juga sama kamu, pasti Ivan akan merasa bersalah. Terima kasih, Tante. Yuk, makan yuk. Saya mau nganter makanan buat Dwi dulu, Tante. Nggak usah. Dwi sudah makan, tadi disuapin sama susternya. Di sini makan sama Tante. Bosen juga Tante makan sendiri terus. Baik, Tante. Dwi, Bu. Ada apa? Saya tidak dapat mengatasi kejang perutnya Dwi, Bu. Saya rasa Dwi harus segera dibawa ke rumah sakit. Dwi. Kenapa? Kamu nggak puas dengan gaji kamu? Bukan begitu, Pak. Saya cuma mempertanyakan masalah jumlahnya karena tidak sesuai dengan perjanjian kerja. Perjanjian kerja? Kamu pikir jam kerja kamu sesuai dengan perjanjian kerja kamu? Nadia, harusnya kamu tahu diri dong. Saya ini kan sudah mencoba memberi kamu suatu kelonggaran. Seperti cuti masalah keluarga, anak kamu sakit, tentang perceraian kamu. Kamu harusnya tahu diri, bukannya minta gaji lebih. Bapak betul. Tidak semestinya saya mempertanyakan soal gaji. Maaf, Pak. Nadia, saya sangat mengerti masalah keadaan kamu. Semua orang memang butuh uang. Mungkin gaji kamu ini tidak memenuhi kebutuhan bulanan kamu. Makanya saya coba ingin membantu kamu. Kamu juga harus membantu saya. Tidak usah, Pak. Terima kasih. Nadia. Semua manusia butuh uang.
sama seperti saya butuh uang. Zaman sekarang nggak usah munafik. Terimalah rezeki, ya. Uang tidak bisa membeli harga diri saya, Pak. Kelihatannya kamu sudah tidak butuh uang dan pekerjaan kamu. Oke. Saya akan lihat sejauh mana kamu mempertahankan harga diri kamu. Permisi, Pak. Ada apa? Maaf, saya cuma ingin mengingatkan appointment Bapak siang ini. Oke. Saya permisi dulu. Apapun syarat lo, gue pasti akan penuhin. Asal lo jangan minta gue lompat dari Monas. Gue belum mati, gue masih pengen kawin. Yan, lu jangan bercanda. Gue serius nih. Gitu aja lu singgung. Lu cepet marah lo. Oke, gue lagi desperate banget soalnya. Lo tahu kan gue nganggur, gue belum ada kerjaan. Ini ada kaitannya sama lamaran gue ya kan? Iya. Tapi dengan satu syarat. Lu harus janji sama gue. Lu nggak akan nebar pesona sama Hera. Tebar pesona sama bos lo. Yoi. Apanya yang lucu? Lu ketawa ya? Gue serius, lu malah ketawa. Ketawa, nah. Lu tuh naksir sama bos lo ya kan? Ayo ngaku. Siapa bilang? Baik, lu nggak usah takut, lu percaya sama gue, ya? Walaupun bos lu itu terpesona sama gue nggak akan bakal ngianatin lo, oke? Ya, sorryan, bukannya apa-apa. Masalahnya gue tahu betul sih kepribadian lu itu selalu bikin cewek-cewek terpesona sama lu. Makanya gue agak ngeri. Iya Yu, tapi ini pengecualian. Sebagai bentuk terima kasih gue justru mau ngajarin lo bagaimana triknya supaya bos lo itu bertekuk lutut sama lo. Gue nggak perlu trik-trik dari lo. Nih, surat panggilan kerjanya. Wait. Sabar, men. Sabar. Lu harus ingat janji lo ya. Oke? Oke. Ini namanya pucuk dicinta ulam tiba. Ya, Tuhan tuh emang sayang sama gue. Di saat semua orang, banyak orang lagi susah kerjaan, gue langsung dapat kerjaan baru. Thank you. Thank you. Dengan Paipan, Iya, Dok. bisa kita bicara di luar sebentar? Sebentar, Om. Dok, apa yang terjadi dengan anak saya, Dok? Kemarin kondisinya masih stabil, kenapa sekarang dia bisa seperti ini? Justru itu ingin yang saya bicarakan. Begini, Paipan. Kami belum bisa menganalisa penyebabnya. Yang jelas dalam kondisi fisik yang lemah, faktor emosi adalah hal yang penting yang harus dijaga. Barangkali Dwi baru mengalami keadaan traumatis yang mengguncang emosinya di rumah. Setahu saya sih nggak ada apa-apa, Dok. Saya hanya bisa menyarankan, jagalah emosi dan perasaan anak Anda. Buatlah Dwi selalu gembira dan jauhkan dari hal-hal yang membuatnya stres. Ya, tentu, Dok. Saya akan melakukan apa saja untuk anak saya. Terima kasih. Permisi, Bu Nadia, ada tamu buat Ibu. Tapi saya nggak ada janji dengan siapapun. Iya. Ivan. Mau apa kamu kesini? Kamu belum puas nyakitin perasaan aku. Saya tidak pernah mau menyakiti perasaan kamu. Kamu yang sudah menyakiti perasaan saya. Lagian,
Saya datang kemari bukan untuk berdebat masalah itu. Saya datang kemari karena Dwi. Kenapa, Dwi? Dia kejang-kejang dan sekarang ada di rumah sakit. Dokter bilang mungkin ada baiknya apabila kamu datang ke sana. Siapa tahu bisa menenangkan emosinya. Jadi Dwi masuk rumah sakit karena emosinya terganggu? Saya nggak tahu kenapa. Saya hanya mengikuti saran dokter. Jadi gimana? Kamu mau kan bantu Dwi datang ke rumah sakit? Ayo. Halo? Bisa bicara dengan Pak Irsad? Aduh, Om Rian kemana ya? Kok sampai sekarang belum datang juga? Biasanya jam segini Om Rian nongol ngajak aku main. Mentang-mentang punya teman baru, teman lama dilupain. Biasanya Deneka juga main sama Mang Udin. Tapi kan Mang Udin beda sama Om Rian. Om Rian itu orangnya baik. Suka bikin Eka ketawa. Tibang bikin ketawa. Tibang lucu, nantang nih. Biar begini-begini, cakep-cakep begini. Dulu Mamang nih bekas monyet. Bekas topeng monyet. Nih, lihat nih, Den. Mamang kasih unjuk keahlian. Nih. Nih, lihat nih, Den. Nih. Hah! Sarimin pergi ke pasar. Monyet ya. Ya, Sarimin sekarang mau akrobat. Ya. Sarimin nabrak gorila. Bekumis. Tuan. Mang Udin? Iya, Tuan. Halo Eka, apa kabar? Mama ada? Mama belum pulang, Om. Wah, sayang sekali ya Mama belum pulang. Padahal Om punya tiket untuk nonton bioskop loh. Tapi Mama kamu belum pulang. Oh iya, gini aja. Gimana kalau kita nonton berdua? Biar nanti Mama kamu nyusul, ya? Om akan titipkan tiket ini sama Mang Udin satu. Emangnya kita mau nonton film apa, Om? Film Scooby-Doo, kesukaan Eka, Power Ranger. Tapi Mama nanti... Nggak apa-apa. Mama nggak marah. Jangan takut. Mama kan tahu siapa Om. Yuk kita berangkat sekarang, nanti telat lagi. Pak Israt, bukan lebih baik kita nunggu Ibu Dia dulu, Pak. Soalnya saya disuruh menjaga Den Eka. Nanti Bu Dia pulang, Den Eka tidak ada, saya kena marah, Pak. Ini. Nanti kalau Bu Dia datang, Mang Udin antar. Biar nyusul ke bioskop, ya? Iya, Pak. Eka. Om Rian. Ya Tuhan. Isma. Om Irsyad? Dia. Siapa pemuda itu? Saya mengerti maksud Om. Silakan masuk, Om. Wajahnya dan gerak-geriknya betul mirip. Om, tolong jangan disebut lagi nama itu. Karena itu bagian dari masa lalu yang tidak mau saya ingat lagi. Dia.
Suka tidak suka, mau tidak mau, Isma selalu ada dalam hidup kamu. Karena kamu telah melahirkan Eka, anak Isma, darah daging Isma, dan darah daging Om juga. Tidak, Om. Karena Eka anak sah dari perkawinan saya dan Ivan. Secara hukum, memang Eka anak kamu dan Ivan. Tapi kamu tahu dia, siapa ayah Eka yang sebenarnya. Hati kecil kamu tidak bisa memungkirinya. Setiap kali kamu melihat Eka, kamu pasti akan teringat Isma. Tidak, Om. Ya sudahlah. Kedatangan Om ke sini hanya ingin memastikan kamu dan Eka baik-baik saja kan? Kami baik-baik saja. Bagaimana? Apa kamu sudah mempertimbangkan ajakan Om? Belum, Om. Sampai sekarang belum. Maudin Mapaya, itu udah ketinggalan zaman. Sini. Juara topeng monyet nasional tahun ini. Ya, lihat nih. Sirian Trendy. Tetet. Mana ada monyet trendy. Monyet tuh semua tinggalnya di hutan. Belum tahu. Ini monyet mall namanya. Lihat deh. Sirian pergi ke mall. Tetet. Sirian pergi ke mall. Om Irsyad mau pulang, kasih salam dulu. Malam, Om. Malam. Om pulang dulu ya. Kapan-kapan Om datang lagi ke sini. Oh ya, Eka lagi senang mainan apa? Nanti Om belikan dan Om kirim ke sini. Mainan apa ya? Sirian pergi ke kafe. Tetet. Mau ngopi. Eka, masuk bikin PR terus makan. Ya, Mama lagi asik. Ayo dong, Eka. Ya, Ma. Dia. Permisi dulu. Masih kurang ya, Di? Sementara kalau gue pakai semua uang tabungan gue, takutnya nggak ada dana untuk keperluan mendadak, Her. Maaf ya, Di. Gue cuma bisa bantu lo segini. Lo nggak usah pusing mikirinnya, biar gue aja yang ngurus semua ini, ya? Emangnya Mama kurang berapa sih uangnya? Memangnya kenapa? Ini Apa ini? Dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? dari Om Irsyad, kan? bukan, Ma, tapi dari Maaf, Mas. Tolong jangan parkir mobilnya di sini, Mas. Soalnya nanti kalau ada pelanggan datang, dia mau belanja, susah nggak ada tempat parkir. Cepet ya. Loh, Mas ini siapa? Kok ngatur-ngatur segala? Saya kan supir di sini. Oh, salah dong saya. Maaf, kenalkan, saya Rian. Saya di sini status saya sebagai kepala stok barang. Oh, ya, Pak. Diteruskan. Apa lagi? Apa lagi? Diteruskan. Akhirnya kamu datang juga. Kamu kerja di sini juga? Kami nggak perlu apapun dari kamu. Bukannya kamu perlu uang? Kamu nggak tahu apa-apa tentang saya dan Eka. Dan kamu nggak perlu tahu apapun tentang kami. Dan saya peringatkan, jangan pernah membeli persahabatan dari anak saya dengan uang. Ngerti?
Nggak ada masalah apa-apa. Nih, meja kerja gue nih. Kalau nggak ada masalah, kok dia sampai marah begitu sama lo? Jujur gue sih nggak pernah anggap sebuah permasalahan. Kok laci gue nggak ada kuncinya? Yan, udahlah. Lu sama teman sendiri aja pakai rahasia-rahasiaan segala. Ada apa sih sebenarnya? Yuk, gue nggak pernah anggap ini sebuah masalah. Ya, ini cuma sebuah salah paham. Niat baik gue diartikan sebuah penghinaan. Itu aja kok. Niat baik apa? Iya, buat gue dalam hidup itu kan kita kekurangan, kita kelebihan, ntar lagi bokeh. Itu kan buat gue satu hal yang wajar. Ekonomi itu kan nggak mungkin stabil. Nah, kebetulan gue lagi ada, gue cuma mau bantu orang yang kurang. Gue nggak nyangka kalau hubungan kalian tuh udah begitu dekat. Sampai-sampai lu tahu soal keuangan mereka segala. Dibilang tahu juga enggak. Gue cuma punya niat baik. Hitung-hitung untuk nyambung tali silaturahmi kok. Itu aja. Lu tenang aja. Yuk, nenek gue bilang, kalau kita punya niat baik sama seseorang, terus kebetulan orang itu tidak menghargai, itu nggak ada masalah, lu nggak usah takut. Tapi yang penting dan yang pasti lu harus yakin, niat baik lu itu pasti akan diterima dan dinilai sama yang di atas. Kalau gitu saya jemput dia sekarang. Mau kemana? Vi, Saya baru datang, kamu udah mau pergi? Saya bawa susu strawberry buat Dwi. Vi, biar mama yang kasihkan ke Dwi. Kenapa begitu? Saya ingin memberikannya langsung pada Dwi kok, Tante. Jangan. Ada apa, Van? Sepertinya ada sesuatu di sini. Vi, mungkin ada baiknya kalau untuk sementara waktu ini kamu jangan bertemu dengan Dwi dulu. Kenapa kamu melarang saya ketemu Dwi, Van? Bukan melarang, hanya saja dokter menyarankan supaya Dwi itu tidak stres. Jadi mungkin ada baiknya kalau kamu jangan bertemu dengan Dwi dulu supaya dia bisa mendapatkan ketenangan emosi itu. Jadi kamu nuduh saya penyebab stresnya Dwi, Van? Kamu nuduh saya kondisi Dwi nggak stabil gara-gara saya? Vivi. Kamu jahat, Van. Kamu tahu saya sayang sama Dwi kan, Van? Dwi saya anggap seperti anak saya sendiri, Van. Kamu jahat. Dasar anak kurang ajar. Nggak tahu diri. Nggak tahu berterima kasih. Kalau sampai dia menghalangi hubunganku dengan Ivan, aku terpaksa harus menyingkirkan dia. Awas kamu, Dwi. Aku akan menyingkirkan kamu seperti aku menyingkirkan mama kamu. Dan siapapun yang menghalangi hubunganku dengan Ivan, akan aku singkirkan. Harus. Saya merasa sangat beruntung sekali. Saya dapat kerjaan dan saya juga punya seorang atasan yang sangat fleksibel, tidak kaku, dan juga punya hobi minum susu. Ya, sebelum kita membahas tata tertib yang ada di sini, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya atas niat baik kamu. Maksudnya? Niat baik kamu untuk menolong Nadia, sahabat saya. Sebaiknya lain kali kalau kamu ingin menolong orang, kamu harus lebih dulu mengenal orang itu. Nadia bukan tipe orang yang suka menerima pertolongan. Pertolongan membuat dia merasa diremehkan dan dilecehkan. Jadi maksud Ibu, Nadia itu seorang wanita yang tegar, mandiri, dan strong. Sebentar, saya akan coba hubungi. Bapak silakan duduk dulu. Terima kasih.
kepada Ibu Nadia ditunggu Bapak Ivan di lobi. Sekali lagi kepada Ibu Nadia ditunggu Pak Ivan di lobi. Selamat siang. Siang? Iya, Anda tamunya Nadia? Iya. Saya supervisor di sini. Dia ada janji mau makan siang bersama saya. Dia bilang sih dia akan turun sebentar lagi. Sebentar lagi dia akan turun untuk makan siang. Ya, itu acara rutin kita. Ya, malum lah, namanya juga pendekatan. Pendekatan? Iya. Maaf, Anda ini siapa ya? Maksud saya, apa hubungan Anda dengan dia? Jangan-jangan Anda juga mau ngajak makan siang dia ya? Saya cuma bercanda. Soalnya karyawan laki di sini sangat ingin bermimpi berkencan dengan dia. Untungnya saya yang dipilih. Mungkin sebaiknya saya tidak mengganggu acara makan siang Anda. Jadi tolong titip salam aja untuk dia. Permisi. Tamu yang mau ngajak kencan kamu sudah pergi. Gimana kalau kamu kencan sama saya sekarang? Berarti gue salah strategi dong, Yo ya. Pantesan dia marah sama gue. Gue baru tahu ada orang nolak rezeki. Pokoknya gue harus ngejalanin niat baik gue ini. Gue yakin pasti akan berhasil. Lu pengen tahu caranya? Gimana? Gini. Berikan uang itu sama orang yang mau menerimanya dengan lapang dada atau tangan terbuka. Misalnya gua gitu. Gue serius lagi, gila ya. Gue harus cari akal nih gimana caranya dia mau nerima. Karena dia sedang memerlukannya. Korban menderita penyakit aneh selama setahun akhirnya meninggal dengan gejala keracunan makanan. Meskipun semua informasi mengarah pada istri korban, tapi sampai sekarang polisi belum bisa membuktikannya. Keracunan makanan. Kamu kok pintar sih? Emangnya kamu selesai sekolahnya kelas berapa? Saya juga pasti pintar kayak kamu. Saya kan anak. Kenapa saya nggak boleh panggil kamu Papa? Eka, Mama. Ngapain? Bikin PR? Iya, Ma. Lihat nih. Kertas ulangan Eka dapat angka 10. 10? Nggak ada salahnya. Hebat banget anak Mama. Gitu dong. Kok jadi sedih? Ini bukan hasil pekerjaan Eka sendiri, Ma. Kamu nyontek? Bukan, Ma. Terus? Tapi Eka dibantuin sama Isma. Kak, berapa kali Mama bilang berhenti berhayal? Mama harus percaya sama Eka. Gimana Mama mau percaya? Nggak pernah ada bukti. Tunjukin dong ke Mama teman kamu itu. Ma, Isma bilang kalau Mama yang naruh kertas ini di atas meja, kertas ini nggak bakalan jatuh lagi. Katanya Mama mau bukti. Sekarang Mama percaya kan sama Eka?
Kak, kamu selesaiin PR kamu deh. Mama buat makanan dulu ya. Ya Tuhan, saya tidak mau lagi menoleh pada masa lalu saya. Saya mohon, jauhkanlah saya dari segala sesuatu yang mengingatkan saya pada Isma. Lo duluan makan aja sama Eka. Ya biasalah, masih banyak kerjaan. Ngecek stok barang. Ya udah. Oke. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Kamu belum pulang? Belum. Kamu duluan aja. Biar ini saya kerjain sendiri. Iya, baik. Permisi, Mbak. Selamat malam. Malam. Astagfirullahaladzim. Hera. Mbak Hera, kenapa? Tolong bawa saya ke rumah sakit. Iya. Ya Tuhan, tolong selamatkan anak saya. Ya Tuhan. Kamu lagi ngapain? Lagi buat teh, Bu. Jadi nanti kalau Ibu Sandra dan Tuan Ivan pulang, minumannya sudah siap. Biar saya aja yang buat. Kamu istirahat dulu, Gi. Terima kasih, Bu. Ya. Ini buat Ivan dan ini buat Bu Sandra. Biar Bu Sandra tidur lelap dan tidak mengganggu acara aku dengan Ivan malam ini. Vi, Kamu sendirian? Mama mana? Mama memutuskan untuk tetap di rumah sakit nemenin Dwi. Soalnya besok pagi-pagi saya ada meeting, jadi saya nggak bisa nganter dia. Mama kamu benar, Van. Iya, saya udah bikinin teh buat kamu. Sebelum semua